Siapa berani tantang Ahok? Siapa? Ada yang berani tantang Ahok? Nah ini dia, ada yang berani tantang Ahok menjadi topik perbincangan kita yang kedua. Siapa berani tantang Ahok? Nih kalau misalnya melihat survei dari Survey Center for Strategic and International Studies, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nama. 6 nama yang katakanlah berani untuk menantang Ahok. Ini kita lihat dulu ya elektabilitas dari kandidat. Nah, Hakadoana ya Kang Emil Geningan. Dan juga ada Bu Risma, ada Pak Adi Aksa-Daud, dan juga Nahrawi Ramli. Sebetulnya siapa yang berani tantang Ahok? Memang sih masih berlangsungnya 2 tahun lagi ya, tapi kayaknya bursa transfer calon pencalonan gubernur DKI Jakarta ini begitu panas. Sepanas yang tadi dibilang Mbak Jenny ya di tahun Monyet Api. Untuk membahasnya lebih lanjut ada pakar politik yang sudah hadir di studio Medsos Netizen News, Bang Philip Vermonte. Terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Panas banget kayaknya. Tadi kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari ahli Feng Shui begitu, di tahun ini kayaknya panas nih. Padahal masih berlangsungnya 2 tahun lagi. Tapi kok kayaknya setahun lagi, sorry. Tapi kok kayaknya apa ya, kepanasan itu sudah terjadi dari sekarang, Bang? Karena saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, Jakarta itu kayak barometer politik kita juga. Jadi kalau misalnya yang terjadi di Jakarta, orang seluruh Indonesia memperhatikan gitu. Jadi karena itu makanya situasinya agak panas. Simply katakanlah karena ini DKI, karena ini ibu kota, atau ada faktor lain juga? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat pemilihan yang sebelumnya 2012 itu juga panas. Waktu itu Pak Jokowi sama Ahok berpasangan gitu kan, lawan Pak Foke. Kita tahu kampanyenya itu panas sekali, ada isu SARA, ada isu agama dan lain-lain gitu. Jadi mungkin orang masih melihat ekses dari tahun 2012 bahwa mungkin saja terjadi lagi hal yang seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat di media juga banyak juga narasi-narasi yang sifatnya kayak rasial dan menyetir lain-lain. Begitu. Yang mungkin itu dikhawatirkan orang akan terjadi. Dalam politik itu biasa, cuma kan kita berharap semoga tidak terjadi. Gitu. Oke, tapi kalau kita lihat juga kemarin membahas begitu dengan salah satu pakar politik lainnya mengatakan bahwa masyarakat ini kayaknya udah nggak zaman gitu kan, ngelihat katakanlah ada unsur-unsur rasialisme di belakangnya, begitu kita akan melihat konkret kerja nyatanya seperti apa. Dan juga akhirnya menumbuhkan trust yang tinggi terhadap sosok, katakanlah sosok Ahok ini. Jadi pada tidak berlebihan begitu, netizen mengatakan kayaknya kayak berlebihan deh kalau misalnya ada yang berani tantang Ahok, apalagi dengan kita tahu ya karakter dari Ahok ini ceplas-ceplos begitu, Bang Philip. Ya menurut saya ini kan narasinya Metro tentang Ahok. Sekarang belum ada calon definitif di luar Ahok. Jadi Ahok yang sudah mendeklarasi ya mau mencalonkan secara independen. Betul. Sementara yang lain belum mencalonkan diri. Partai-partai belum menyebutkan juga siapa kandidatnya gitu. Karena itu memang suasananya sebetulnya masih cair. Kalau di survei memang kelihatan Ahok masih unggul. Gitu. Tapi karena menurut saya itu calon definitif yang lain belum ada. Kalau dia nanti mengerucut jadi 2 atau 3 calon baru kita lihat gitu. Dinamika yang lebih panas mungkin akan terjadi di situ gitu. Karena suara orang makin terkumpul. Kalau sekarang kan dia terpisah-pisah, ada berapa kandidat yang menurut kita mungkin akan potensial maju melawan Ahok. Ini kalau istilah kerennya test the water dulu gitu ya, ngelihat dulu nanti apakah akan terjadi seperti itu di tahun memang asli pemilihannya. Tapi kita akan lihat dulu ya, ini dari CSIS berarti yang dilakukan oleh Bang Philip sendiri, ada 45% ini pemirsa, di mana Basuki Cahayapurnama tentu saja digadang-gadang meski Pilkada DKI ini baru diadakan tahun depan ya. Ada juga Kang Emil, ini ada 15,75%. Kenapa tiba-tiba ada Kang Emil hadir di situ? Padahal kalau kita memantau ya sudahlah di Bandung saja, di Bandung pun diayomi, dipercantik lagi begitu kan. Ini kenapa jadi tiba-tiba muncul ke DKI, Bang? Ya karena kan dia antara lain yang disebutkan oleh Gerindra akan dicalonkan. Jadi Gerindra itu mengumumkan beberapa nama, termasuk di dalamnya ada nama Ridwan Kamil. Gitu. Jadi dia memang salah satu yang mungkin ada dalam list kandidat yang akan maju di Pilgub Jakarta tahun depan. Prediksi Bang Philip betul nggak sih? Karena kan dari beberapa pernyataan Kang Emil ini seperti siapa yang bilang belum ada yang memastikan begitu kan. Lalu tapi di sisi lain kayak ya kita lihat saja nanti, kan orang jadi kayak berspekulasi. Padahal ini kalau kita lihat respon dari para netizen, udah Kang di Bandung aja, ngapain ke DKI 1, kalaupun mau maju ke Jawa Barat 1. Ada yang mengatakan seperti itu, Kang. Ya menurut saya gini, memang sekarang kita undungnya ada banyak kepala daerah yang bagus ya. Jadi ada Kang Emil di Bandung, ada siapa lagi? Ibu Risma di Surabaya dan lain-lain. Bayangan orang itu adalah kalau mereka kemudian naiknya ke Gubernur Jawa Barat itu ideal, Bu Risma juga ke Jawa Timur itu ideal. Tapi kan yang namanya politik urusannya juga lain-lain ya.
mungkin saja partainya ingin mencalonkan dia di Jakarta, karena Jakarta itu yang tadi saya bilang menjadi salah satu barometer gitu, karena dia diperhatikan semua orang gitu. Tapi ngomong-ngomong kita lihat dulu yang paling populer, cagup paling populer, sumbernya sama ya, Bang Philip juga tadi. Nih kita lihat dulu ada Tantowi Yahya sekarang yang kedua 81% begitu. Ini surveinya berapa lama dilakukan, terus apa ya maksudnya sampling-sampling yang diambilnya seperti apa, Bang Ini Philip? survei di Jakarta. Jadi kita merandom sampel penduduk Jakarta yang punya hak pilih, artinya punya KTP DKI. Survei dilakukan bulan Januari selama 5 hari. Januari 2016. 2016 gitu. Karena kita tahu waktu setahun itu, karena kan pemilihannya nanti awal tahun 2017 ya. Waktu setahun itu yang pendek sekali gitu. Karena nanti pendaftaran bulan Juni, sehingga kalau calon-calon ini tidak mendefinitifkan diri dari sekarang, menunggu pencalonan, itu nanti waktu kampanyenya pendek. Jadi Juni ke Februari itu paling cuma berapa bulan? 7 bulan, 8 bulan gitu. Apa yang terjadi kalau masa kampanye pendek? Buat orang-orang ini. Mereka akan menggunakan cara kampanye yang paling gampang memobilisasi orang. Seperti misalnya? Ya isu SARA, isu agama, dan lain-lain. Karena itu yang paling cepat membakar orang. Itu paling cepat membangun garis demarkasi saya dan kamu, dan seterusnya. Nah, bukan geng gitu kita. Bukan geng. Nah, itu kan nggak bagus. Sementara kalau kayak Jakarta ini kan harusnya pemilihnya lebih baik, pendidikannya lebih tinggi, ya kan, secara ekonomi dibandingkan daerah lain kita juga jauh lebih baik. Harusnya pemilih Jakarta itu disodorkan oleh model-model kampanye yang sifatnya public service delivery. Gimana sih urusan banjirnya, gimana urusan demam berdarah, urusan apalagi macet, urusan taman kota, urusan kesehatan, fasilitas publik dan lain-lain gitu. Bukan isu-isu yang sifatnya cepat membakar gitu, primordial. Karena apa? Banjir itu nggak peduli. Anda mau orang Minang, mau orang Cina, mau orang Jawa, banjir ya kena banjir. Banjir aja. Macet, emang macet pilih. Orang yang Jawa nggak kena macet, orang yang non Jawa kena macet kan nggak. Karena itu betul isu itu sebetulnya nggak relevan untuk public service delivery gitu. Jadi kalau misalnya kampanyenya lama, ya kan, kalau kita bisa mendorong partai-partai menyebutkan calonnya dari sekarang, publik itu bisa ikut mengevaluasi calon-calon ini dari jauh-jauh hari gitu, sehingga nanti isu-isu yang sifatnya primordial tadi nggak mempan gitu, karena nggak relevan buat Jakarta dan juga buat Indonesia menurut saya. Tadi Anda mengatakan klik-klikan atau geng-gengan. Ngomong-ngomong soal geng-gengan, ada yang musuhan banget nih sama Ahok. Semua orang juga tahu, netizen juga pada tahu. Ada satu nama calon masuk di sini, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, yang kaitannya belum masuk transfer aja udah pada takut gitu kan. Haji Lulung ini berarti apakah sudah mencerminkan bahwa klik-klikan dan geng-gengan ini sudah mulai terjadi saat ini, Bang Philip? Menurut saya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya kepentingan kan banyak kepentingan. Ada kepentingannya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Politik itu bukan untuk meniadakan kepentingan. Jadi politik itu untuk mengelola kepentingan gitu. Jadi bagus juga ada banyak kepentingan supaya mereka bertarung, pada akhirnya yang ide paling baik akan menang. Nah, soal popularitas itu beda dengan elektabilitas. Orang bisa populer tapi karena alasan yang jelek. Negatif ya. Misalnya, jadi diingat-ingat tuh. Jadi elektabilitas ternyata bukan beda popularitas. dengan popularitas gitu. Nah, harus dicek itu popularitasnya tinggi apa enggak, elektabilitasnya tinggi atau tidak gitu. Sehingga harusnya yang baik itu popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi. Nah, formula katakanlah untuk menantang dalam tanda kutip mengkonker ke elektabilitasan Ahok dan juga ke popularitasan Ahok ini seperti apa, Bang Philip? Kalau menurut saya mungkin idealnya yang akan ada di kertas suara nanti itu orang yang juga punya track record sebagai kepala daerah. Karena kemudian kita bisa bandingkan gitu. Sama-sama kepala daerah kita bisa cek rekodnya untuk hal yang sama misalnya gitu. Jadi kalau misalnya orang yang tidak punya track record sebagai kepala daerah yang baik, tentu saja Ahok jadi kelihatan lebih kuat karena dia punya track record di Jakarta. Dominan gitu ya. Lebih dominan di Jakarta. Walaupun kampanye bisa mengubah itu semua. Tetapi idealnya buat orang Jakarta menurut saya, kalau calonnya nanti sama-sama bekas kepala daerah yang baik juga, siapapun yang menang, yang untung warga Jakarta. Karena calonnya adalah calon-calon yang punya pengalaman mengelola public service gitu. Ini urusan kota gitu, urusan DKI gitu. Kita akan lihat ya nanti di 2017. Terima kasih Bang Philip Vermonte sudah hadir. Dan pemirsa, Netizen News masih akan kembali selepas Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Thank you. Haji Lulung.